Selamat datang di Hakutal. Hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat spesial bagi saya. Karena apa? Karena abang-abang ini menggunakan seragam Satuan Polisi Pamung Praja. Kita mau tanya-tanya nih, tujuan abang ini datang ngapain sih? Jangan-jangan untuk nangkap hostnya lagi. Oke, kita mau perkenalan dulu dari abang yang pertama dulu nih. Abang, silakan bang, perkenalan bang. Baik, terima kasih Pak Denny ya. Adik Denny ya. Terima kasih atas undangannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Emit Theophilus Baptista. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah dan Produk Hukum pada Satuan Polisi dan Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Oke, penegakan perda ya. Oke, untuk abang Zaida sih kelihatan namanya. Kita perkenalkan dulu. Oke, silakan bang. Baik, perkenalkan diri, nama Zaida, jabatan di Satuan Polisi Pamung Praja adalah sebagai Kasubdit Penegakan Perda dan PPS. PPS. Oke. Jadi berdua abang-abang ini salah satu tugasnya adalah penegakan perda. Nah, oke, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu sedikit dengan abang-abangnya. Tugasnya ngapain sih? Penegakan perda itu seperti apa sih bang? Gitu. Tugas-tugasnya apa? Mungkin silakan abang. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, kita berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja, salah satu tugas pokok kita adalah penegakan peraturan daerah. Penegakan peraturan daerah itu terutama peraturan daerah di Kabupaten Katingan. Jadi setiap peraturan daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, selain peraturan daerah, kita juga peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan bupati juga kita tegakkan. Yang artinya bahwa seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Katingan itu menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamung Praja dalam penegakannya, dan juga untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, kemudian penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Nah, kebetulan saat ini Satpol PP Kabupaten Katingan itu masih bergabung dengan pemadam kebakaran, jadi tambahan tugasnya adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi terlibat juga ya bang ya? Betul. Untuk Bang Zaida mungkin untuk ada tupoksi ininya nggak? Tupoksi khususnya gitu? Sebagai Gapda ya gitu? Baik, untuk kita sendiri sebagai Kasubdit Penegakan, jadi tupoksi kita adalah kegiatan akhir daripada penegakan perda itu mengarah kepada penegakan hukum. Penegakan hukum. Nah, yang masalahnya ke pidana. Jadi itu tugas fungsi kita. Karena di dalam itu adanya namanya penyidik pegawai negeri sipil. Ya. Itu tugas. Oh, jadi berfokusnya kepada tugas akhir dan kepada penyidik pegawai negeri sipil gitu ya. Oh, baik. Nah, kita kan tahu bang, mungkin di media sosial banyak masyarakat yang menganggap Satpol PP ini sangat brutal gitu bang, karena cara penanganannya kayak langsung membongkar pasar dan lain-lain itu. Nah, tanggapan abang-abang ini gimana sih Satpol PP di Kabupaten Katingan nih? Ya, jadi begini, mungkin stigma atau mungkin pandangan dari masyarakat terhadap Satpol PP ini mungkin karena melihat berita-berita di luar, terutama di kota-kota besar seperti kota Jakarta, Surabaya, yang memang kulturnya berbeda dengan kita. Cuman kalau sebenarnya hampir sama, bukan hanya Kabupaten Katingan, Satpol PP ini sebetulnya dalam setiap penegakan perda itu selalu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Tidak sembarangan ya bang ya? Apalagi kita kan juga diatur oleh SOP kita. Kita punya SOP, standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Apalagi sekarang kita sudah ada Pergub terbaru Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2024 itu tentang SOP Satpol PP. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Begitu juga dalam hal penegakan perda di lapangan. Misalnya ada bangunan yang melanggar aturan yang dibangun yang tidak sesuai peruntukannya, atau
mungkin ada bangunan yang dibangun yang memasuki GSB atau di bahu jalan. Di bawah jalan. Tentu hal pertama yang kita lakukan, kita tidak langsung menggusur ya, Menggusur. atau kita melakukan penindakan secara sesuai aturan. Tidak, kita lakukan dulu pendekatan secara humanis. Kita sampaikan bahwa ini melanggar peraturan daerah, bangunan ini tidak sesuai karena dibangun di bahu jalan, mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah itu tentu yang menjadi pekerjaan kita di lapangan. Kita berikan peringatan, ya, prosedurnya, kemudian kita kalau tidak diindahkan kita beri surat peringatan 1, 2, 3. Ada 1 dan 2, ada 3 juga ya Bang ya? Dan itu adalah ranah dari penyidik yang akan penyidik. melaksanakannya. Ya, nanti kalau memang ternyata tidak bisa, kita usahakan lagi, upaya lagi misalnya kita membawa ketua RT setempat, ya, kemudian lurah kalau dalam skala besar kita bawa lurah ataupun kades setempat, sampai nanti tentu yang kita utamakan adalah humanis Secara keluargaan ya. Kalau itu adalah upaya terakhir, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Jenda mengenai proses-proses, karena di PPNS itu ada prosesnya, ya, berapa tenggat waktunya, berapa hari sampai nanti dilakukan penindakan. Oke. Untuk Bang Jaida, ada nggak penindakan yang pernah Bang Jaida lakukan? Nah, tahap-tahapnya gimana sih Bang? Baik, untuk penegakan perda yang pernah kita laksanakan waktu tahun 2023. Nah, itu Masa COVID ya? sudah Udah mulai ini ya? Ya, jadi itu kegiatan kita adalah waktu itu memang ada yang namanya perda minuman beralkohol. Nah, pernah kita laksanakan itu. Waktu itu masyarakat yang melanggar pernah kita pidanakan bersidang di Pengadilan Negeri Kaseman. Nah, dan itu kita lakukan berdasarkan kajian di lapangan, seperti patroli, anggota yang patroli itu menemukan masyarakat yang melanggar peraturan daerah. Setelah itu berjalannya waktu itu terus dilakukan pendekatan dan himbauan kepada masyarakat bahwa itu sudah melanggar peraturan daerah. Kemudian itu kalau sudah lewat itu baru kita laksanakan apa yang namanya itu teguran pertama. Ya. Teguran pertama lisan tertulis. Kemudian itu tenggang waktunya 7 hari. 7 hari. Kemudian tidak diindahkan. dia tidak diindahkan, itu disambung lagi ke teguran kedua 7 hari. Kemudian teguran ketiga 7 hari. Setelah itu baru kita proses. Dan proses itu tidak serta-merta juga kita langsung tindakan pidana kepada masyarakat lewat, masih ada pendekatan kepada masyarakat. Tetapi kalau sudah jalan terakhir sudah tidak diindahkan, baru kita melakukan proses hukum, yaitu pidana tentang apa yang dilaksanakan oleh masyarakat. Berarti itu alternatif pilihan terakhir, sudah paling final ya? Ya, paling final sudah. Karena di Kabupaten Kating hampir nggak pernah ya saya dengar masyarakat kalau bawa satuan polisi Pamung Praja membongkar rumah warga yang semena-mena, hampir nggak pernah. Beda halnya mungkin dengan di luar yang terbawa suasana media sosial di luar sana, apalagi di luar pulau ya, kebanyakan ya Bang ya, itu sering yang menunjukkan, memvideokan yang Satpol PP yang arogan ceritanya, padahal di sini memang keluarganya lebih enak ya Bang ya. Ketemu mediasi, ada tahap-tahapnya, ya ini dipertemukan lagi ya Bang ya dengan orang-orangnya. Oke. Kita masuk ke bagian perda yang lagi lagi dijalankan sekarang apa nih Bang? Jadi sebenarnya semua perda kita jalankan, tetapi memang ada salah satu perda khusus yang memang sedang kita gaungkan untuk kita laksanakan sosialisasi, terutama di Kabupaten Katingan. Itu seperti ini, perda Kabupaten Katingan nomor 10 tahun 2018, yaitu tentang kawasan tanpa rokok. Nah, jadi ini yang sedang kita sosialisasikan, kita gencar lakukan sosialisasi, karena salah satu ini adalah perda yang memang untuk bisa
menggali PAD kita. Terutama kita laksanakan ini pertama dulu perda kawasan tanpa rokok ini kita laksanakan di kantor kita sendiri. Ya, Jadi pertama diterapkan dulu. Yang pertama di kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Baru nanti, walaupun sebenarnya sudah lama juga kita laksanakan sosialisasi baik di kantor-kantor, di tempat ini pun pernah kita laksanakan, tapi kita terus karena perda kawasan tanpa rokok ini tidak mudah untuk dijalankan. Jadi harus terus berkesinambungan supaya semuanya berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi tujuannya melakukan kegiatan ini apa? Penegakan perda ini tujuannya apa sih, Bang? Ya, terutama untuk penegakan kawasan tanpa rokok ya, perda atau kita singkat perda KTR. Perda KTR ini sebenarnya bukan untuk melarang orang untuk merokok, kita tidak melarang, tetapi tujuan utamanya adalah hak asasi manusia untuk menikmati udara segar, kemudian pelestarian lingkungan, lalu untuk menjaga generasi-generasi kita selanjutnya. Dan sebenarnya ini luas untuk kawasan tanpa rokok. Terutama yang pertama adalah hak asasi manusia, terutama orang yang tidak merokok, untuk menikmati udara segar di tempat-tempat tertentu. Tempat umum. Ya. Oh, jadi kalau misalnya dalam sosialisasi itu ya, Bang ya, di dalam misalnya Abang sosialisasi ke kantor ini, yang disampaikan kepada instansi ini, apakah kalian berhenti merokok atau kita menyediakan tempat kayak gitu, Bang? Iya. Jadi untuk KTR ini sebenarnya terutama di perkantoran ya. Tempat KTR ini sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu tempat bekerja, kedua lingkungan sekolah, tempat beribadah, kemudian angkutan umum juga tidak boleh. Kemudian gedung-gedung atau tempat-tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, khusus untuk perkantoran itu salah satunya adalah tujuannya untuk salah satu instansi ini harus menyediakan tempat kawasan tanpa rokok atau tempat merokok, ya, tapi di luar ruangan tempat bekerja. Jadi secara aturan kalau KTR ini tidak boleh merokok di dalam ruangan dan ruangan tempat bekerja itu tidak boleh. Jadi menyediakan asbak pun tidak boleh. Tapi harus, ya. Nah ini yang harus diterapkan. Memang kita harus pelan-pelan, ya. Tidak serta-merta. Tetapi ini perlu komitmen dalam sebuah instansi, terutama dari pimpinan atas, dalam hal ini kepala dinas sampai ke bawah. Ya. Oh memang kalau berbicara tentang rokok ini memang kebiasaan yang memang sulit ya, apalagi masyarakat kita juga banyak perokok ya. Ini kalau misalnya nih abangnya datang nih, saya lagi merokok nih, langsung ikut gitu. Nah ini kita mau tanya nih, Bang. Nah, tadi kan abang sudah menceritakan bagaimana dan caranya. Nah, kendalanya, Bang. Kendalanya yang dihadapi saat menegakkan perda, mungkin dari ini dulu ya, yang kalau dari rokok ini, kalau ada kendala nggak, Bang, untuk kawasan tanpa rokok ini, perda nomor 33 tahun 2018 ini, ada kendala nggak, Bang, saat menjalankan? Dalam setiap menjalankan perda, terutama perda KTR, kalau kendala jelas ada. Salah satunya yang mungkin kita mengubah kebiasaan orang. Mengubah kebiasaan ini tidak mudah sebetulnya. Makanya saya selalu bilang pada rekan-rekan saya, ini harus berubah dari diri kita dulu, dari Satpol PP-nya dulu. Saya punya aturan, salah satunya, Pak Jeda tahu, di dalam ruangan kami, saya sebagai kabitnya, menerapkan jangan merokok di ruangan saya, di ruangan bidang kami, di saat jam bekerja. Saya minta itu aja dulu, di saat jam bekerja. Dari hal kecil lah ya. Dari hal kecil itu saja dulu. Ini kami tempelkan di ruangan, ya. Terutama saya dan Pak Jeda juga bukan merokok, kami bukan merokok. Tetapi ada beberapa staf yang merokok. Awal-awal itu memang berat dan susah gitu. Karena kebiasaan. Kadang mereka masuk, lupa. Ya, akhirnya keluar. Tapi kan karena dibiasakan selalu. Selain saya, Pak Jeda juga mengingatkan teman-teman di ruangan, kalau ada yang merokok tolong yang merokok di dalam ruangan. Akhirnya keluar. Nah, itu yang pertama kendala. Kemudian yang kedua tentu mindset. Pertama itu mindset. Jadi bagaimana mengubah pola pikir mereka supaya
menghargai teman-teman yang tidak merokok. Itu tadi. Misalnya saya dan Pak Denny, saya merokok kan Pak Denny tidak. Tapi dalam hari ini ternyata Pak Denny, saya tidak tahu Pak Denny ternyata Adik Denny lah ya. Adik Denny, tidak tahu, aku juga nggak tahu. Pak Denny, Pak, dia adik. Saya nggak tahu ternyata Denny punya penyakit asma misalnya. Tapi saya enak-enak aja merokok. Nah, itu juga harus saya dari diri saya harus berubah. Gitu. Nah, dalam bidang saya bilang seperti itu sama teman-teman, coba hargai. Karena juga ada teman-teman yang perempuan yang sedang hamil juga kan, tidak boleh. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Karena memang kalau kita berpatokan pada media sosial ya bang, media sosial kan saya juga pernah lihat juga ada yang posting kayak memang hukum media sosialnya agak ngeri-ngeri juga. Caranya menghukum orang dengan diviralkan biasanya. Ada kita ambil contoh di media sosial, dia di kawasan terbuka tempat anak-anak bermain, ada tulisan pelangnya dilarang merokok, tapi dia lagi asik nih merokok di depan anak-anak lagi main-main bang gitu, lagi diviralin. Nah mungkin menurut abang nih sebagai penegak perda nih, hal yang misalnya kita melihat hal tersebut, apakah memang harus kita ini lagi ngerokok nih, ini orang lagi ini, apakah cara baiknya gimana sih bang gitu? Ya, sebenarnya dalam KTR ini pengawasan memang ada di kami, ya, di Satpol PP Kabupaten Katingan. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat ini memang tidak mudah, sangat sulit sebetulnya. Terutama untuk KTR ini, karena KTR ini kan merokok itu kan seperti ibarat orang menghirup udara gitu. Iya. Karena kalau nggak merokok katanya kan Masih sama. Nah jadi kalau di tempat-tempat terbuka, tempat-tempat umum memang ada kami sering kami bersama Pak Jeda melakukan sosialisasi itu terus setiap saat, dan kami juga minta sebenarnya peran aktif masyarakat ya, karena kita tidak bisa juga mengawas secara langsung dengan semua yang ada di Kabupaten Katingan ini yang ditetapkan misalnya di taman religi atau di RPH yang kita pasang kawasan tanpa rokok, ya memang tidak bisa kita pungkiri gitu, banyak sekali bekas gundong rokok. 24 jam kita tunggu di sini, nggak mungkin ya Pak, kesadaran ya Pak ya. Terutama memang itu adalah tugas kami yang memang tantangan bagi kami untuk terus mensosialisasikan perda KTR ini sampai masyarakat betul-betul mengerti. Dan kita juga mengharapkan peran aktif masyarakat. Oke. Memang agak sedikit susah ya Bang ya. Nggak mungkin yang dalam seminggu kita bisa gitu menegakkan perda kali 24 jam tidak bisa kita awasi. Jadi harus bertahap-tahap sosialisasi. Oke, terkait dengan pekerjaan nih Bang, kita agak sedikit ini nih. Ada nggak cerita unik ketika menegakkan perda? Apakah Anda ketemu masyarakat yang macal, pernah atau ketangkap dan lain-lain itu gimana? Ada pengalaman pribadi nggak dari Bang Jaida? Paling sering di lapangan. Langsung di lapangan nih. Baik, mungkin pengalaman kita pribadi kalau di lapangan itu lumrah dan sering gitu, dengan masyarakat. Yang kadang-kadang masyarakat ini kan ada yang bisa diatur, ada yang enggak, ada yang enggak terima, ada yang mau terima. Nah itu sering sudah kita laksanakan. Waktu kita pernah melaksanakan pembongkaran yang di Jalan Soekarno-Hatta. Pembongkaran, oh ya. Ya, ada pelebaran jalan ya. Itu pernah ada masyarakat yang melawan anggota Satpol. Kita tanda kutip kan itu masyarakat. Jadi kita melaksanakan dengan humanis masyarakat, dan kita ajak daerah-daerah lain kayak masyarakat lain yang harus bisa memberikan pencerahan kepada orang tersebut. Kita tidak bisa bergerak sendiri karena memang ada masalah-masalah lain yang bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas. Kalau yang kegiatan-kegiatan sering kita lakukan di lapangan itu memang tantangannya banyak, karena masalah ini ada yang menerima, ada yang enggak. Nah itu tugas kita. Lagi sering-sering patroli ya Bang ya, patroli sana sini ini, ada yang dari misalnya balapan liar, itu juga ya ditegur di juga. Iya, beberapa tahun yang lalu mungkin ya kita pernah. Wah, di kopi nih, Iya. Itu Firda. Terima kasih. Silakan. Luar biasa nih, di kopi. Iya, di kopi. Kalau sampai minum nggak apa-apa, kita enjoy sih.
Pernah juga kita melaksanakan penertiban balapan liar, terutama yang dilakukan anak muda kemarin itu di komplek perkantoran dan juga di depan kantor bupati. Nah, itu di hari libur, di hari Sabtu, hari Minggu. Nah, terpaksa kita melaksanakan penertiban bersama dengan petugas-petugas kita yang ada di menjaga di kantor-kantor. Memang kita laksanakan penertiban, tetapi tidak langsung kita amankan, kita tindak gitu. Karena itu wewenangnya dari kepolisian. Ya, kita hanya mengamankan saja bekerjasama dengan polisi. Itu pernah juga kita laksanakan. Oh, itu termasuk ini juga ya? Apa namanya? Termasuk penyakit masyarakat juga. Karena dia salah satu tugas Satpol PP kan melaksanakan ketertiban dan ketertiban umum, terutama di area perkantoran yang menjadi aset pemerintah daerah. Nah, itu kita laksanakan. Dan kita juga tidak mau anak muda, mungkin Benny juga mungkin dulu kan, tapi itu balapan sepeda, itu kan positif ya. Oke, berarti ya kebanyakan apabila penindakan itu biasanya saat patroli kebanyakan anak muda atau gimana yang sering ini nih Bang, yang sering aneh-aneh nih kerjaan ini, kalangan usia nih. Yang kita lihat di lapangan yang kita pantau itu kebanyakan anak muda. Anak muda ya? Yang kadang-kadang dengan taraf SMA. SMA. Nah, itu sering SMP yang baru-baru kelihatan mau cari jati dirinya. Nah, itu sering yang kita dapatkan di lapangan. Iya. Termasuk ini ya Bang, obat-obatan juga ya? Nah, itu keras, yang minum-minum minuman keras yang tidak pada tempatnya. Oke, memang ini harapan kita ke depannya Kabupaten Katingan mungkin lebih tentram lagi ya, supaya masyarakat juga aman juga ya Bang ya. Tapi selama ini menurut saya Kabupaten Katingan aman sih Bang, apalagi sudah sudah masa politik juga sudah lewat, apa-apa sudah nggak ada. Saat politik juga tidak ada kendala apa-apa, masih aman sama sekali ya Bang ya. Kita mengharapkan terus aman terus. Iya. Oke, terakhir nih Bang, ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Katingan dari Bang Ebet atau Bang Jaida dulu? Bang Ebet aja, Bang Ebet. Baik, terima kasih ya. Kita menyampaikan beberapa kepada masyarakat Kabupaten Katingan. Saat ini masyarakat kita ini adalah masyarakat yang patuh terhadap hukum, patuh terhadap peraturan daerah, dan masyarakat kita saat ini masyarakat yang tentram. Ya, walaupun kita berada di garis, kalau Kota Kasongan berada di garis perlintasan kota, dan kita juga mengharapkan peran masyarakat Kabupaten Katingan apabila menemukan beberapa warga atau terjadinya pelanggaran perda atau yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, boleh melakukan laporan atau juga menyampaikan kepada kami untuk kita tindak bersama-sama, untuk kita jaga bersama-sama. Dan harapan kami, kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila ada dari Satpol PP melaksanakan patroli atau juga mungkin melaksanakan sedikit himbauan kepada masyarakat, bukan berarti kita melarang untuk berjualan, ya, terutama yang ada di bahu jalan. Kita hanya ingin daerah kita, kabupaten kita ini tertib, aman, lancar, bahkan suatu saat kita bisa mendapatkan adipura, ada kota terbersih. Nah, itu yang menjadi harapan kami dari Satpol PP Kabupaten Katingan, terutama dari saya sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda dan Produk Hukum. Bang Jaida, ada yang mau disampaikan? Kita akan menyampaikan kepada masyarakat agar patuh dengan aturan, patuh dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk perda itu sendiri. Kemudian kita mengimbau kepada masyarakat, karena ini banyak tugas dan fungsi Satpol PP ini bukan cuma mengurus pasar yang kayak kita lihat-lihat di media sosial, tetapi kita ini jauh ke depan sudah melaksanakan kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk yang kabupaten kayak anak itu. Kita sudah masuk ke dalamnya. Kemudian kawasan tanpa rokok. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib melaksanakan apa yang ada di dalam perda itu, agar tempat kita ini aman dan lancar. Kemudian ada satu lagi, untuk penegakan hukum, Perda nomor 10 ini yang vital itu adalah di tempat kawasan bukan
kawasan kesehatan. Kesehatan ya. Itu rumah sakit itu wajib sekali. Tidak boleh. Ya, karena kita pernah menemukan sosialisasi di sana, masyarakat pembusuk yang ada di rumah sakit itu dia merokok. Sebelumnya bos. Nah, di dalam depan itu rumah sakit yang tempat stasiun darurat itu. Nah, itu tidak boleh karena dia harus full di luar pagar. Steril. Kalau di rumah sakit. Itu kalau berarti langsung bisa ditindak tuh kalau bisa kelihatan. Sudah 2 kali kita melakukan sosialisasi di lapangan. Mungkin ke depan kita pertama-tama yang kita tindak nanti di situ. Ya, langsung berarti semenjak hari ini kalau apabila mungkin dari sebelum-sebelum juga ya, kalau misalnya sudah kedapatan di tempat yang dilarang merokok, apabila tertangkap langsung ditindak. Iya. Karena berarti sudah urgent ya, sudah memang Ya. final nih ya. Memang kalau kawasan tanpa rokok ini kita tidak sinar mata karena ini butuh panjang sosialisasi dulu. Kebetulan kita ini kan mengadopsi dari Bandung, daerah Bogor, karena kita pernah juga kegiatan di situ. Nah, mereka itu 5 tahun baru bisa penindakan. Oh, lama ya 5 tahun. Itu nggak mudah sosialisasinya. Dan mereka di sana warung maupun toko-toko itu nggak boleh jual yang namanya rokok. Bisa dijual itu ditutup pakai tirai. Berarti tidak dijual untuk umum gitu Iya, bagi yang apalagi di bawah umur. Iya, di bawah umur. Itu yang perlu kita tegaskan kepada masyarakat. Tolong masyarakat jangan sampai menjual rokok itu di bawah umur. Ya, kalau bebas sih, apalagi ada pucukan kan ya. Iya. Pucukan itu lagi katanya kan. Oke, nanti arahnya Kabupaten Katingan apabila kita menjalankan perda ini harapannya supaya rokok ini tidak beredar bebas juga ya, Bang ya. Iya. Harapannya kiblatnya kayak ini ke Bandung gitu, jadi Iya. contoh gitu, harapan seperti itu. Oke. Mungkin kayak cukup ya Bang ya, pertanyaan ini sudah waktunya juga lumayan lama juga gitu. Sebenarnya kurang nih kalau bisa di 4 jam kita ngomong ya Bang ya. 4 jam deh. Kita sebenarnya mungkin lain kali kita undang lagi nih kita apabila ada perda yang mau kita angkat lagi nih. Apabila ada yang urgent bisa nanti kita disampaikan Jadi di kita sedikit tadi kita tambahkan bahwa perda kita ini bukan untuk mempidana masyarakat. Tapi betul. bagaimana masyarakat itu patuh dengan perda yang dibuat oleh pemerintah daerah yang disahkan oleh DPR sebagai wakil rakyat, kemudian untuk menggali PAD untuk Kabupaten Katingan. Ya. Kita menentukan apa itu masalahnya terhadap hak asasi manusia, Ya. mengedepankan kearifan lokal. Itu dari Satpol PP sebagai Oke, berarti harus digarisbawahi itu dalam Perda nomor 10 tahun 2018 ini tidak menginjak masyarakat gitu. Intinya kita mengedukasi masyarakat gitu bahwa hal tersebut juga ternyata berpengaruh pada PAD ya Bang ya. Nah itu oke. Wah ini mantap nih sudah nih oke. Ya, sedikit Pak. Oke, silakan Pak. Selain Perda KTR, kita memang ada Perda utama Satpol PP Katingan, yaitu Perda nomor 3 tahun 2022, yaitu tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam Perda itu semua sudah merangkum seluruh yang ada di Kabupaten Katingan, baik itu tertib lingkungan. Salah satunya tertib lingkungan ini apabila di sebuah komplek perumahan mungkin ada contohnya misalnya di BTN ada yang memelihara ular. Nah, emang peliharaan rame nih, rame juga nih. Ini bisa kita bahas lagi nanti. Jadi ada Sedikit nih gambaran ya. ada tertib lingkungan namanya di situ. Jadi ada pengaturan bagaimana pemeliharaan unggas atau apa, karena itu kan berpengaruh pada pencemaran udara. Oh, baru udara dia. Ya. Dan kenyamanan tetangga gitu ya. Kenyamanan tetangga. Jadi salah satunya ada tertib lingkungan, ada tertib sampah, ada juga banyak di situ nanti di Perda nomor 3 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah, baru nanti di bawah turunannya memang ada juga Perda KTR dan lain sebagainya. Lalu kami juga meminta pihak Diskominfo selaku ujung tombak dalam pemberitaan di Kabupaten Katingan untuk bisa membantu kami juga, pertama Perda Rantigung, Perda KTR dan Perda yang lainnya, untuk kita bisa bersama-sama memberi pemahaman kepada masyarakat. Karena mungkin tentu dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pasti ada pro dan kontra. Ada yang mungkin yang dislike. Dan ini yang harus kita nanti beri pemahaman, terutama untuk KTR, sekali lagi bukan melarang orang untuk
merokok, tetapi kita mengatur bagaimana masyarakat yang tidak merokok juga mempunyai hak untuk menikmati udara yang segar. Mungkin seperti itu. Wah, ya, sangat tercerahkan nih. Oke, untuk masyarakat Kabupaten Katingan tadi sudah disampaikan, memang tujuannya juga jelas ya Bang ya, karena untuk mengedukasi semakin banyak. Ini adalah salah satu sarana juga untuk mempublikasikan edukasi masyarakat supaya masyarakat juga tahu kayak gitu, tidak pemerintah tidak melakukan tindakan yang semena-mena, tapi ada aturannya, ada prosedurnya, ya, tahapan SOP-nya. Oke, mungkin kita akhiri Hakutab kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe channelnya Kominfo Katingan, dan begitu juga Instagram dan Facebook-nya, karena di situ juga ada pemberitaan tentang terkait sosialisasi, juga ada tentang KLA, tentang ucapan-ucapan hari-hari besar, juga ada larangan-larangan, juga biasanya ada hoax juga kita tampilkan juga di situ Bang. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, kita akhiri ya kita hari ini. Bye bye. Oke, silakan minum. Minuman saya mana nih? Aduh, kita. Minuman saya silakan Bang. Nah, ini mantap, mantap.